Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Milikilah kerendahan hati. Ayat firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku yang saya kasihi, kerendahan hati merupakan salah satu ajaran dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita bisa mencontoh Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Allah Bapa di surga juga adalah pribadi yang rendah hati dan tidak menyukai kesombongan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52. Kerendahan hati juga merupakan sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Kerendahan hati disebut sifat kerendahan hati karena hati berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku manusia. Kerendahan hati disebut perilaku karena harus terwujud dalam tertentu yang oleh khalayak umum dikenal sebagai tanda-tanda kerendahan hati. Saudaraku yang saya kasihi, kerendahan hati sejatinya muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi pada satu koin. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya, karena ada kemungkinan atau sikapnya itu adalah suatu rekayasa dan bukan merupakan motivasi dari dalam. Oleh karena itu, mari kita melihat diri kita melalui 5 sikap yang memberikan kita petunjuk apakah diri kita seseorang yang rendah hati atau tidak. Kerendahan hati adalah dasar bagi kita untuk memperoleh kelimpahan. Sebab seperti apa berkat Tuhan yang akan Dia curahkan tergantung dari sikap hati kita. Tanda yang pertama, orang yang rendah hati adalah mengenal diri sendiri dan berjuang memperbaiki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna.
Tetapi orang yang hatinya mau dibentuk, maka semakin lama akan semakin menuju kesempurnaan, seperti Yesus. Dan ini membutuhkan proses. Prosesnya tentu tidak mudah, sebab kita harus terlebih dahulu tahu hati kita dan selalu rela berjuang memperbaiki kekurangan diri. Setelah itu, berkat akan mengikuti kita. Kemudian, hal yang kedua, tanda kita memiliki kerendahan hati adalah bisa dipimpin atau diajar. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku yang saya kasihi, ada orang-orang yang tidak bisa dipimpin atau diajar karena banyak alasan, terlebih jika yang memimpinnya berusia lebih muda. Disinilah akan terlihat apakah kita mempunyai kerendahan hati atau tidak. Sebab orang yang rendah hati akan rela dipimpin atau diajar oleh siapa saja. Kemudian, tanda yang ketiga, orang yang rendah hati adalah takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudaraku yang saya kasihi, terkadang kita lebih sering takut gagal, takut susah, takut orang, dan takut lainnya daripada takut Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk meraih segalanya. Salah satu bukti bahwa diri kita rendah hati adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kemudian tanda yang keempat, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Ada banyak orang yang karena gengsi tidak berani mengakui kesalahannya sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Amsal 28 ayat 13. Siapa saja yang gagal tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kemudian yang kelima, tanda kita mempunyai sikap rendah hati adalah kita mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga didapat melalui sekolah kehidupan. Artinya, ketika kita berhubungan dengan sesama atau berinteraksi dengan siapapun, dimanapun kita berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita sama-sama belajar untuk rendah hati seperti Yesus, sebab dengan cara demikian kita pun dapat dimuliakan oleh Tuhan pada waktunya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, milikilah sikap rendah hati. Bila kita membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati, lambat laun kita akan mempunyai karakter kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah karunia roh, melainkan karakter yang harus terus berlanjut. Dan ketahuilah, rendah hati bukanlah sebuah kehinaan. Hanya orang yang rendah hati adalah orang yang besar, karena ia mampu menekan egonya dan memilih
untuk melayani orang lain. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati menghancurkan, tetapi kerendahan hati menghargai kehormatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat memiliki kerendahan hati seperti Engkau, taat kepada Bapa sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan atas teladan ini. Berilah kami semangat agar dengan kerendahan hati ini kami dapat menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Jauhkanlah kami dari sifat kesombongan. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami lembut seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.